Kita ingin mendengarkan pendapat dari narasumber kita yang lain, diantaranya adalah Profesor Didin S. Damanhuri ya. Beliau guru besar ekonomi politik. Prof, kalau tadi mendengar ya penjelasan Mas Aziz Yanwar terkait pembebasan bersyarat, kalau saya kok agak ribet ya Prof yang ngelihatnya ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada hukumannya jelas ini itu. Kayaknya kita nggak pernah dengar ya, mungkin karena bukan jadi isu ya, orang bebas bersyarat kan biasanya udah bebas di rumah gitu kan. Tapi sekarang kelihatannya kayak bebas bersyarat tapi syaratnya berat bener gitu ya, Prof. Gimana menurut pandangan Prof? Iya, saya bukan ahli hukum ya. Saya diundang bersedia ini karena lebih sebagai tadi pengamat ekonomi politik, concern dengan demokrasi, dengan supremasi hukum sebagai wilayah dari political economist ya. Jadi peristiwa Habib Rizik ini memang saya kira salah satu yang menyita perhatian publik secara nasional bahkan mungkin juga internasional ya. Karena mengapa? Karena ini terkait juga dengan apa kesimpulan dari The Economic Intelligence Unit yang menilai Indonesia sejak 2016 sampai hari ini indeks demokrasi Indonesia ini merosot. Bahkan sudah beberapa tahun terakhir Malaysia yang tadinya berada di bawah Indonesia sudah berada di atas Indonesia sekarang. Indeks demokrasinya lebih baik. Salah satu dari penjelasannya yaitu ancamnya kebebasan sivil, kemudian kebebasan berekspresi. Kira ini sedikit banyak kan berpengaruh oleh situasi penegakan hukum di Indonesia. Jadi peristiwa Habib Rizik dan banyak peristiwa lain sebenarnya yang kalau dalam bahasa populer itu ini tajam ke satu pihak tapi tumpul ke lain pihak. Bahkan kalau soal antara elit dengan rakyat itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas kan itu sudah jadi bahasa populer sekira. Prinsip hukum bahwa equal before the law ini saya kira masih jauh berada di dalam level peradaban Indonesia. Jadi peristiwa Habib Rizik menjadi salah satu saja dari sekian catatan hukum. Bahkan kalau diamati sebenarnya katakanlah pendeknya saja sejak pemilu 2019 ya. Ada ratusan saksi di saksi pemilu ya yang meninggal dan ada analisis dari berbagai pihak yang meninggalnya tidak wajar misalnya tidak ada proses hukum. Kemudian ada lagi sekian tokoh agama Islam gitu ya, kiai ulama tiba-tiba terbunuh oleh katanya pihak yang disebut sebagai orang gila gitu. Nah, kemudian juga jadi ada pihak-pihak yang tajam ya. Itu menjadi gampang sekali menjadi tersangka, terdakwa. Tapi di pihak lain kita mengetahui catatan di publik bahwa ada yang disebut dengan buzzer, influencer yang ada yang melakukan penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap tokoh lain dalam rangka undang-undang ITE itu mereka antang-antang saja walaupun beberapa pihak melaporkannya dan ada ya proses follow up hukum tetapi ya mereka bebas-bebas saja. Jadi ada istilah bahwa tajam ke satu pihak dan tumpul ke lain pihak itu masih terasa sekali oleh publik. Nah, ini saya kira saya mengamati juga misalnya peristiwa Habib Rizik ini kebetulan ya
tadi saya dengar kronologisnya bahwa kala proses kasus hukum yang sangat menyita publik terjadi, lalu Habib Rizik bebas. Apakah sebuah kebetulan di mana ini banyak pihak yang menilai bahwa ini ada peristiwa terbunuhnya Brigadir Yosua yang klaim awalnya oleh seorang Kapolres bahwa itu adalah tembak menembak. Tapi kemudian laporannya setelah 3 hari begitu. Kemudian sejak itu memang ada pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa itu kasus itu harus dituntas dan Kapolri melakukan langkah-langkah yang sigap sehingga keadaan menjadi berbalik. Yang kita dengar, yang kita saksikan adalah seminggu atau beberapa hari setelah itu versi Polri yang menyatakan tembak menembak karena ada pelecehan seksual di rumahnya, di rumah dinasnya Irjen Sambo ya. Seminggu atau lebih kemudian ada pernyataan dari Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa mengumumkan ya bahwa Irjen Sambo dinonaktifkan, Kapolres dinonaktifkan, kemudian ada perwira tinggi yang lain dinonaktifkan, ada sekitar 4-5 ya saya persisnya, dan kemudian melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan ada seorang pengacara dari Brigadir Yosua ini yang sangat menguasai masalah. Kemudian di era digital, di era terbuka ini, medsos begitu bingar-bingar, mengatakan bahwa bukti-bukti yang dia lihat, misalnya di eksaminasi, sama juga dengan pihak-pihak lain, bahwa ada bukti-bukti tentang bukan hanya ada luka tembak sekitar 4-5 gitu peluru, tetapi juga ada sayatan, misalnya di dekat mata, bahkan ada kuku dicabut dan sebagainya, sehingga menurut Kamarudin Simanjuntak sebagai pengacara dari Brigadir Yosua, ini disimpulkan oleh pengacara ini bahwa ini adalah sebuah pembunuhan berencana. Berat sekali itu. Berat sekali. Nah, dan setelah itu kemudian kan keadaan berbalik. Dalam pengertian tadi Irjen Sambo dinonaktifkan, kemudian Kapolres yang melakukan konferensi pers yang kemudian berbeda dengan tadi Humas Polri, itu ada seorang pengamat sosial, media, Asy'ari misalnya mengatakan bahwa ini sebuah proses kemajuan lah kan. Secara hukum bahwa ini siapa tahu ini adalah, saya yang menyimpulkan sendiri, siapa tahu ini adalah turning point dari proses penegakan hukum yang selama ini untouchable. Sehingga ada hope yang luas di kalangan publik bahwa penegakan hukum ini akan mengalami kemajuan ke depan. Nah, apa yang menarik adalah saya baca juga ini kembali ke peristiwa HRS, Habib Rizik. Ya. Itu seorang ketua umum Jokowi maniak, itu Immanuel Edenbezer ya. Joman disingkat Joman, itu sangat mengejutkan dan itu kelihatan kalau dari publikasi-publikasinya itu sangat dekat dengan Jokowi.
Dia mengatakan bebasnya apa Habib Rizik itu jangan oleh kalangan yang anti Habib Rizik dengan pandangan yang paranoid. Sebab dalam pengertian bahwa akan munculnya politik identitas, akan munculnya macam-macam lah tuduhan gitu. Dan sebaliknya kepada pihak yang pecinta Habib Rizik, ini Emmanuel Eden Bezer ya, Ketua Umum Joman ya, Joman. Pada pecinta Habib Rizik juga jangan kemudian membangun sebuah tindakan-tindakan yang bisa memecah belah bangsa lah, itu kira-kira gitu. Karena, nah ini yang pernyataan yang sangat penting saya kira. Ini sinyal apa? Dia mengatakan bahwa sebangsa ini sekarang membutuhkan kesatuan. Semua pihak yang selama ini hadap-hadapan untuk bersatu katanya, karena musuh utama kita itu adalah oligarki dan kleptokratis. Bayangkan itu. Itu kesimpulan publik yang sudah bertahun-tahun, dan ada analisis yang akademis, yang ilmiah, bahwa memang musuh kita adalah oligarki. Satu lagi ada kleptokrasi, yaitu pemerintahan yang atau orang-orang yang memerintah ini adalah orang-orang yang korup, orang-orang yang maling gitu. Bahasa kasarnya itu kan kleptokrasi itu adalah pemerintahan maling. Ini pernyataan dari Eden Bezer ya, dan dia adalah aktivis 98 disebutnya. Dan dia adalah ketua umum Joman gitu loh. Nah, ini artinya sepertinya ini tafsir saya adalah ini sebuah sinyal bahwa jangan-jangan ini ada kait-mengkait juga bahwa penegakan hukum akan lebih serius gitu. Nah, dan agak reda setelah itu kemudian serangan-serangan bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa politik identitas lah, atau kemudian macam-macam yang dituduhkan ya, distigmatisasi yang selama ini kepada kelompok Islam lah gitu. Nah, sementara penegakan hukum ke pihak satunya lagi itu sangat tumpul. Penghinaan agama, ada penghinaan terhadap tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Kemudian undang-undang ITE sebenarnya mungkin jauh lebih bisa menyentuh pasal-pasal yang seharusnya bisa dikenakan, tapi toh antang-antang saja. Nah, jadi saya ingin tarik pada satu concern saya sebagai political economist, bahwa dunia ini dengan democratic way itu kita di era nation state, negara modern ini, bahwa umumnya yang mengambil jalan demokrasi itu kalau tanpa supremasi hukum, maka tujuan demokrasi untuk mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya itu akan menjadi impossible. Menjadi impossible. Negara-negara yang tidak melakukan penegakan hukum dengan menghadirkan supremasi hukum di dalam proses konsolidasi demokrasi, maka umumnya tercatat dalam sejarah Eropa itu adalah negara yang korup dulunya, negara yang juga banyak pelanggaran hukum, dan 200 tahun dia harus lalui agar menjadi demokrasi itu menghasilkan kesejahteraan dan kemudian supremasi hukum. Amerika membutuhkan 100 tahun, Jepang membutuhkan 75 tahun, India lumayan juga sudah sekarang 75 tahun, sementara Korea Selatan bisa 50 tahun. Pertanyaannya, kalau ini dibiarkan berbagai pelanggaran hukum oleh pihak yang satu, tapi dia sangat tajam kepada pihak lain, yang notabene tidak ada supremasi hukum di dalam negara demokrasi yang masih melakukan konsolidasi ini, akan berapa lama kita mencapai kesejahteraan? Akan berapa lama kita mencapai demokrasi yang matang? Pertanyaan saya. Jadi menurut saya peristiwa HRS dan
eh, kebetulan atau memang memang ini adalah sebuah apa ya, sebuah campur tangan dari yang maha kuasa gitu. Kok tiba-tiba ada peristiwa apa namanya Sambo gitu di Hmm. rumah Irjen Sambo yang sekarang menurut Asyari Usman itu ada gizi baru gitu untuk penegakan hukum. Sudah di kan sebelumnya mana ada seorang perwira tinggi yang apa tiba-tiba kok sekarang malah cepat kali dinonaktifkan. Kemudian Kapolres yang melakukan 3 hari setelah peristiwa yang melakukan apa konferensi pers yang kemudian terbantahkan sendiri oleh apa pihak otoritas kepolisian. Ini sekarang terjadi dan terus sekarang Kamarudin Pak Simanjuntak sedang menyusun sebuah kerangka rumusan fakta-fakta, bahkan nanti ada otopsi ulang. Jangan-jangan ini sebuah turning point dari proses di mana penegakan hukum selama ini terabaikan di dalam proses apa konstruksi demokrasi di Indonesia. Jadi katakanlah sebuah apa kalau ada lorong gelap itu ini sebuah obor gitu yang Hmm. nyala yang ada harapan bahwa Indonesia akan tidak terlalu lama ya mencapai demokrasi yang matang, kemudian kesejahteraan bisa lebih dicapai karena gangguan-gangguan dari apa proses apa tiadaan supremasi hukum. Bayangkan beberapa undang-undang tanpa sebuah debat publik bisa disahkan dalam 1 hari. Undang-undang KPK, Undang-undang MK, Undang-undang Omnibus Law. Terakhir adalah yang hanya 42 hari Undang-Undang IKN. Jadi prosedur hukum pun bermasalah. Belum lagi penegakan hukum. Apalagi kalau bicara tentang apa keadilan di kalangan rakyat bawah. Nah, ini saya kira peristiwa HRS eh, memang ini adalah seperti klaimnya Habib Rizik sendiri adalah bukan hadiah, tetapi ini adalah sebuah proses hukum murni, artinya dibebaskan bersyarat. Kemudian kelihatannya dia serius akan memenuhi itu, dan kemudian secara kebetulan, by chance atau ini ada God bless gitu, kok ada peristiwa apa namanya kalau istilah Kamarudin Simanjuntak ini pembunuhan berencana yang diklaim oleh apa kuasa hukum dari Brigadir Joshua. Dan ini sangat menarik untuk diikuti di mana apa namanya siapa tahu kita menjelang 2024 bahwa masalah yang sangat mendasar di dalam demokrasi yaitu supremasi hukum akan ada kemajuan yang signifikan. Dan ini akan berkaitan juga dengan kualitas demokrasi, kualitas pemilu kita nanti. Karena kita mengalami kemarin ini 2019, 2014 berbagai apa klaim dari kalangan-kalangan yang punya data, fakta dan analisis bahwa ya tidak pemilu yang penuh dengan masalah itu. Nanti siapa tahu dengan ada penegakan hukum yang lebih berkeadilan, maka pemilu 2024 pun itu diharapkan tidak ada lagi kecurangan. Seperti yang diklaim berbagai data dan fakta oleh berbagai pihak selama ini. Jadi menurut saya tidak sederhana. Baik. Persoalan HRS sekaligus ada koinsidensi dengan namanya peristiwa terbunuhnya atau pembunuhannya Brigadir Joshua, dan siapa tahu ini adalah suatu peradilan yang menghasilkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Itu yang pertama saya kira komentar dari saya. Ya, terima kasih Prof. Didin. Kalau tadi saya ini menarik ya, saya kira ini pendapat yang pertama saya dengar mengkaitkan antara pembebasan HRS dengan apa yang terjadi baku tembak yang mengakibatkan korban Brigadir J dari Prof. Didin ini. Nah ini apakah juga bisa diartikan bahwa sebetulnya kan setelah kasus ini muncul,
saya lihat pemberitaan kita itu banyak sekali disajikan berita bagaimana polisi bertindak cepat. Terakhir adalah kasus penembakan istri TNI. Kemudian ada kasus-kasus yang lain, Brotoseno tiba-tiba divonis dipecat. Jadi ada berita-berita yang kelihatannya mencoba untuk menetralisir. Dan kelihatannya Prof juga berpendapat juga mungkin salah satu alasan HRS dibebaskan juga dalam rangka mungkin ingin menetralisir apa yang sedang terjadi di tubuh internal aparat, begitu Prof? Ya, bahkan bahwa orang sekarang membuka kembali file tentang kilometer 50 itu kan, yang kalau saya baca ya, tuntutan jaksa itu kan 6 tahun ya terhadap pembunuh Laskar FPI itu. Tapi kemudian hakim membebaskan dua terdakwa polisi itu dari tuntutan hukum. Ini yang kemudian menjadi memori publik tentang adanya tanda petik keadilan yang dituntut oleh berbagai pihak bahwa tidak terjadi pada saat itu. Tetapi kemudian sekarang seperti ada harapan nih dengan berbagai kejadian yang tadi disebutkan tentang penembakan di Semarang, Brotoseno, macam-macam. Siapa tahu bahwa memang ada arah bahwa ini hukum sekarang ini nggak bisa ya dibuat menjadi milik pihak tertentu atau orang yang berkuasa. Jadi prinsip equal before the law itu akan secara pelan-pelan akan menuju ke sana. Gitu. Nah, ini saya kira momentum turning point kalau menurut saya. Kalau kita baca survei di media, ya, ini sekarang yang dominan, termasuk di televisi ini sekarang, di koran bahkan, itu yang unprecedented 5 tahun terakhir ini, itu bicara tentang keadilan. Itu ya topiknya narasi ini. Jadi bagaimana peristiwa terbunuhnya Brigadir Yosua ini terungkap sebenarnya siapa pembunuh Yosua itu, gitu. Dan apakah tembak menembak, apakah seperti klaimnya Kamarudin Simanjuntak ini adalah pembunuhan berencana? Kita akan saksikan ke depan ini kira-kira dengan ketegasan Kapolri yang banyak diapresiasi dan diawali oleh pernyataan Presiden Jokowi. Apakah ini sebuah tren akan terjadinya supremasi hukum sebagai triangle ya dari demokrasi ini ada pemilu yang jurdil, supremasi hukum dan akan menuju pada kesejahteraan. Kalau supremasi hukum ini dikorbankan, maka yang terjadi pemilu yang tidak pernah jurdil dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan dari demokrasi makin jauh ya. Dan kita berapa lama akan mencapai demokrasi yang matang ya? Konsolidasi ini akan berapa lama? Gitu. Saya kira pertanyaan fundamental di balik peristiwa-peristiwa hukum yang ada dari Habib Rizik, kebetulan pula waktunya terjadi koinsidensi dengan peristiwa di rumahnya, di rumah dinasnya Inspektur Jenderal Verdi Sambo ya. Yang publik sekarang menanti sekali bagaimana ujungnya ya dari proses peradilan yang publik menuntut keadilan yang benar-benarnya. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Saya kira penting sekali yang kita catat bahwa satu negara demokrasi yang matang itu adalah ketika menempatkan rule of the law ya di atas dari kepentingan penguasa sendiri begitu ya. Dan saya kira alangkah idealnya kita punya negara seperti itu ya. Saat ini kita masih merindukannya begitu. Ini saya nggak mengira bahwa sebagus begini ya diskusi kita. Cuman saya bahwa rekonsiliasi dan kemudian ada revolusi akhlak, tapi strukturnya sangat hampir impossible.
kalau tidak ditafsirkan rekonsiliasi dan revolusi akhlak ini dalam perspektif struktur. Bayangkan saja kalau undang-undang politik ini dengan presidensial threshold 20%, undang-undang politik masih status quo, maka yang terjadi akan tetap terjadi transaksi di antara elit-elit. Maka politik yang elitis akan tetap menjadi mencengkram Indonesia dan rakyat akan tetap menjadi objek. Jadi revolusi akhlak ini harus juga diterjemahkan secara dalam perspektif sosiologi itu tidak dalam pengertian bahasa agama lebih dekat lagi, yaitu kesalahan personal. Kesalahan personal ini dalam perspektif struktur, banyak sekali orang baik masuk DPR, masuk pemerintahan pusat maupun daerah, lalu kemudian menjadi korup dia. Banyak contohnya. Jadi kalau revolusi akhlak ini tidak struktural, rekonsiliasi ini tidak menghasilkan perubahan yang bersifat mendasar dalam sistem politik, saya kira ini status quo. Mau rekonsiliasi apa dengan katakanlah pihak-pihak yang antar elit itu? Apa yang mau ditawarkan? Kalau kemudian oligarki itu kan ujungnya, bukan hulu dan hilir ya. Ini kan siapa yang membiayai partai? Kalau kemudian mahal, high cost of politics, bukan hanya cost, tapi juga transaksi. Berapa untuk jadi seorang presiden, katakanlah 10-30 triliun. Jadi seorang anggota DPR minimal 20 miliar. Seorang gubernur, kalau Jakarta sudah triliun gitu. Sekarang kepala daerah, kepala desa saja sudah di atas 1 M. Pokoknya ada tarif-tarif ini. Ini karena hasil dari undang-undang politik. Jadi rekonsiliasi ini harus merubah sistem politik yang transaksional, money politik, dan elitis. Gitu loh. Kalau ini nggak dijawab, percuma gitu. Kongko-kongko dengan antar elit. Ya ada sirkulasi elit aja nanti. Untuk bagi-bagi proyek, bagi-bagi apa dan sebagainya. Gitu. Apalagi sekarang udah lancar semua. Ada kereta cepat yang dari 80 sekian jadi 130, membengkak jadi 50 triliun tanpa audit. Apa dampaknya dari hidden debt dari China nanti? Kemudian siapa yang akan investasi dari IKN? Ini kan objek oligarki semua. Ya. Dan oligarki ini hasil dari sistem politik yang status quo. Jadi sekali lagi rekonsiliasi, yes, tetapi rekonsiliasi untuk apa? Untuk merubah sistem politik yang mahal ini, yang transaksional ini, yang elitis ini. Dan rakyat terus menjadi korban. Akhlak itu juga harus diterjemahkan bukannya kesalahan personal, tapi kesalahan sosial. Ini yang sekarang absen di dalam dunia politik kita. Jadi itu catatan kritis saya kepada teman-teman yang saya bukan tidak memberi apresiasi atas optimismenya ya, tapi bagi saya optimisme ini harus diterjemahkan juga dengan programatis yang memang problemnya dihadapi ya. Jadi oligarki akan terus hadir dan mencengkram kalau tidak ada perubahan undang-undang politik, perubahan sistem politik. Masih. Saya sangat tertarik dengan perkataan Prof tadi ya, dan saya membayangkan kalau memang ini tidak dirubah, mau Anies Baswedan sekalipun pemimpin berikutnya, ini nggak akan juga menyelesaikan masalah bahwa kita ini digenggam oleh oligarki ya Prof, karena kita strukturnya tidak merubah. Dan ini jauh lebih. Memang ada dua teori. Ada laten gitu ya Prof dibandingkan pergantian kepemimpinan gitu ya. Ada dua teori ya di dalam perubahan revolusioner di mana-mana. Revolusi Iran, revolusi Bolshevik, revolusi Mao, dan itu struktural. Itu struktural.
Walaupun ada revolusi akhlak juga kalau Iran itu. Nah, tetapi apa bisa saja ada reform from the top gitu. Itu yang terjadi ketika Mahathir Muhammad menghadapi sebuah pemerintahan yang korup, lalu dia membuat koalisi dengan Anwar Ibrahim, lalu dalam waktu sekejap proyek-proyek Cina yang di Malaysia yang sangat merugikan rakyat Malaysia itu langsung dirubah undang-undangnya, perdana menterinya masuk ke pengadilan korupsi dan perubahan terjadi. Jadi sebenarnya bisa juga hadirnya seorang Superman, kalau istilah Arif Budiman itu, orang yang tidak bisa disogok, orang yang bisa mempunyai framework untuk perubahan mendasar, ada inisiatif perubahan undang-undang nanti, di mana setelah itu kemudian undang-undang atau sistem politiknya dirubah, yang menjadi lebih demokratis, yang tidak transaksional dan sebagainya. Ya bisa saja seorang pemimpin yang terpilih oleh rakyat di 2021 yang melakukan reform from the top. Itu juga sebuah cara. Tapi jangan historis gitu. Rekonsiliasi, revolusi akhlak, tapi pendekatannya hanya personal. Itu impossible menurut saya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Didin.